kita menemukan atau salah satu teman kami Agus Cahyono itu istilahnya nyampar atau nyandung sebuah potongan batu dan dikorek-korek, kumpulkan, kaget ternyata ada goresan mirip tulisan. Jadi Bunda dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di komplek Makam Umum Dusun Somokaton, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti Anda bisa saksikan di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga di belakang kamera ini terdapat hamparan mungkin ribuan makam atau kuburan masyarakat dari sekitar Somokaton. Dan yang paling menarik di pemakaman umum ini adalah ada jejak makam sangat kuno dari masa yang sangat tua, yaitu dari masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Keraton Kerta. Nah, terungkapnya makam ini adalah berkat kegiatan komunitas Kandang Kebo yang beberapa waktu lalu mengadakan belusukan ke area Seyegan, dan kemudian sampailah di makam Somokaton ini dan menemukan ada sejumlah makam yang sudah berserakan, ya, sebagian ada di permukaan, sebagian ada di bawah permukaan tanah. Dan ketika kemudian terlihat ada satu dua yang meninggalkan jejak inskripsi, kemudian dilakukan upaya untuk melihat lebih jauh apakah ada bagian lain yang bisa ditemukan dia, dan ternyata kemudian menemukan satu makam yang memiliki inskripsi cukup panjang menggunakan aksara Jawa dan terbaca. Kemudian ada sejumlah unsur, sejumlah nama yang tertulis di dalam nisan-nisan yang sudah tidak terurus. Seperti apa situasi dan penampakannya? Ikuti terus perjalanan kita berikut ini. Dusun Somokaton di Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, terletak kira-kira 5 km di sebelah barat pusat kota Sleman, atau sekira 8-10 km di barat daya pusat kota Yogyakarta. Wilayah ini menjadi sangat strategis karena menjadi perlintasan ke wilayah Jogja bagian barat, atau bahkan lintasan menuju ke wilayah Borobudur di Jawa Tengah. Kita akan berbincang-bincang bersama Mei Anjar Wintolo, seorang pegiat sejarah dan literasi budaya di wilayah Seyegan, Sleman. Ya, Mas Mei, kalau yang di depan kita ini makamnya termasuk makam tua, sangat tua, atau baru nih? Ini termasuk makam tua. Cirinya apa? Cirinya masih menggunakan konsep-konsep terdahulu, konsep candi dan konsep makam awal Islam atau Prahamengkubuwanan. Ini masuk zaman Hamengkubuwono atau Keraton Yogyakarta. Ditandai dengan ini ada lengkungan-lengkungan di ini lambang, istilahnya simbol tumpal, lambang kebangsawanan, dan di sisi kanan kirinya ada lengkungan-lengkungan. Ini adalah awal dari Keraton Yogyakarta. Tumpal itu yang apa? Yang lancip ini ini? Lancip seperti kerucut tombak, mata tombak ini. Itu simbol bangsawan ya? Simbol bangsawan menurut teman-teman peneliti Kijing dan kita itu bangsawan. Dan ada lambang, ini ornamen tambahan atau kembang awan, kupingan ini menjadi standar atau pakem pembuatan Kijing waktu itu. Jadi ada tumpal, kemudian ada lengkung di kaki tumpal, kemudian di kuping kiri kanan, kupingan, ya. Kupingan. Terus kalau depan kan di sebelah kiri, nah, sebelah nisan yang kiri itu kan ada bentuk yang agak berbeda tuh. Iya. Yang ini kok sebenarnya hampir sama, cuma ini beda lambang. Ini ada setengah bulan. Setengah bulan ini menandakan atau bersimbol biasanya seorang pemuka agama. Ini ada, nanti ada bulan sabit, bulan setengah, dan bulan penuh. Macam-macam. Tapi ini sekali lagi bukan berasal dari masa yang tua ya. Masa yang paling tua di sini bukan di sini tempatnya nanti. Bukan, nanti kita di sana ada tersendiri. Oke, yuk kita jalan. Nah, di sebelah kanan juga tua-tua itu ya. Ini hampir sama.
Cuma ini untuk ragam hiasnya lebih lengkap, lebih meriah atau istilahnya lebih robyong. Ya oke. Ya, ini depan ini juga ini udah tua ini ya. Iya. Kiri kanan. Nah, ini yang tua. Oke. Sangat tua. Ya, ini. Ini adalah kalau untuk teman-teman kijing atau nisan, ini adalah pakem sebuah kepala nisan hanya krokusuman alit. Alit kenapa? Karena malah justru ragamnya lengkap. Ragam ornamennya lengkap, dan ini ada tumpal juga, konsepnya awal tumpal. Terus ini ke jirat atau badan kijingnya lebih banyak potongan-potongannya. Semakin banyak potongannya, semakin tua makam atau kijing itu. Umurnya semakin tua, jadi semakin banyak ininya ya. Semakin mendekati sebuah masa klasik atau masa zaman canggih. Oke, terus di sebelah kiri nampaknya ada ornamen yang betul. Bulan penuh tuh yang belakang tuh. Purnama Sidi atau bulan penuh yang tertusuk tumpal. Oh, oke, jadi tumpalnya itu nusuk si bulan. Dan di bulan penuh tadi Purnama Sidi ada sebuah aksara. Ini sudah aus ya nih. Kemungkinan besar aksara Arab dan aksara Jawa kuno. Ini udah aus. Ini ya kemungkinan beliau seorang ulama besar dan sekaligus sebagai bangsawan yang diutus dari keraton. Dan ini ada kakinya, kaki-kaki kepala nisan itu bertangga itu statusnya itu sangat tinggi. Jadi bertingkat-tingkat Iya, itu juga menandakan kedudukan ya. Iya, kedudukan. Oke, terus kita di depan ini juga ada ornamennya. Iya, ada kalimat tauhid. Kalimat tauhid di sana juga ada yang mungkin yang lebih jelas. Oke. Iya, sama. Ya, kita jalan ke sana, Mas Mei. Ini bulan penuh ya, Purnama Sidi. Purnama Sidi yang tertusuk tumpal. Ini sama seperti yang tadi. Ini sangat langka ini kalimat tauhidnya. Biasanya kan la ilaha illallah, tapi ini adalah Allah illallah. Menurut teman kami peneliti kijing Mas Yasir Muhammad Arafat, ini adalah sebuah pahatan untuk menandakan ulama kos atau ulama yang diistimewakan. Jadi karena ini bulan penuh, Allah illallah. Ya. Kemudian ada kayak semacam prasasti dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab. Ini menurut teman kami itu beliau adalah ulama kos atau ulama yang dikhususkan dan diistimewakan. Jadi ini kalau ngelihat banyaknya batu yang penyusun jirat atau tubuh makam, ini termasuk lumayan tua ini kan? Sangat tua juga ini. Semakin banyak potongannya semakin tua. Ini juga zaman Sultan Agung Raja Mataram yang sangat terkenal itu ya. Baik, kita akan ke mana lagi, Mas Mei? Ya, monggo kita lanjut ke sisi utara. Dan ini area pemakamannya lumayan luas juga ya. Ini menurut teman kami juga yang dari seluruh Indonesia, seluruh tempat-tempat makam Islam khususnya ya. Ini adalah di sini makam Somokaton ini adalah makam sementara, kesimpulan sementara makam tertua dan makam terlengkap. Di Seyegan, bahkan mungkin di Sleman. Dan di sini adalah makam ini yang terkenal di warga sini adalah Beranjang Kawat. Yang mana ini? Ini dua-duanya ini Beranjang Kawat ya? Iya, Beranjang. Ini sangat terkenal beliau ini. Ini tahun 1000 dari menilik dari arsitektur nisannya ini tahun 1800-an. 1800-an ya, berarti itu udah masa ini Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ya. Ini dan menurut hemat kami beliau ini adalah pasukan elitnya Pangeran Diponegoro waktu peperangan di daerah Seyegan sini. Oke, ini kalau secara umum bisa dijelaskan ciri atau ornamen yang ada di makam
Branjang Kawat ini sama atau ada perbedaan-perbedaan tertentu? Ini biasanya seorang tokoh yang besar itu di jirat itu ada tambahan ornamen seperti ini. Ini adalah ornamen tambahan kemewahan seorang bangsawan dan tokoh terkenal. Ini mengadopsi sebuah antefik, sebuah candi. Antefik, Iya. pojok di Candi, candi bangunan ya. Candi ya. Ini beliau adalah tokoh yang besar. Simbolnya pun ini. Simbolnya Purnomo bulan Sidi penuh atau ya. bulan penuh. Purnomo Sidi, Iya. dan kemudian di bawah ini Ada bulan separuh tumpal. juga. Oh, bulan separuh ya, bukan separuh. tumpal itu ya. Bukan. Oke. Bulan separuh. Terus kemudian yang satu ini kelampaknya agak lain juga ini. Ada separuh bulan sabit, Iya, ya kan? bulan sabit atau bulan Tumanggal. Beliau juga pemuka agama juga. Dan di sini ada lambang, ini lambang yang sampai saat ini belum Terpecahkan ya. terpecahkan filosofi atau maknanya gimana, ini belum kita temukan. Iya. Dan ini belum ditemukan juga di tempat lain ya kayaknya ya. Ini Lambang sebagian seperti ini ada? ini Sleman Barat, mayoritas Sleman Barat. Ada ya kayak Iya. gitu ya. Seperti ini. Dan ini ada di atas maupun di bawah ya. Iya. Ada di atas. Kalau arah hadap itu kan umumnya bagian kepala ada di Iya, utara ya. Iya. Kemudian di belakang atau di bawah ini juga sama. Kalau ini ornamennya, cuma tidak ada bulan Bulan sabitnya. sabitnya tidak ada. Dan ini pun ada ornamen antefik tadi. Beliau juga Di kiri kanan ya. iya seorang tokoh yang besar. Ya. Jadi kemudian sekitar sini ada lagi. Oh, ada yang menarik, sangat menarik. Ya. Oke, kita akan melihat mana yang sangat menarik. Nah, Nah, ini mumpung masih di sini. oke. Ini zaman Sultan Agung. Ini adalah Hanyokrokusuman Ageng. Ini dalam filosofi atau keilmuan, beliau adalah istilahnya untuk kekuasaan dan pengetahuan batinnya lebih tinggi dengan kepolosan sebuah kepala nisannya tanpa hiasan mewah. Udah Justru malah tidak ada hiasan ya. iya, polos, seperti halnya nisan Sultan Agung juga begitu untuk mendekati kemakrifatannya. Justru semakin tinggi, semakin makrifat, justru nisan-nisannya polos ya. Iya, polos untuk menghindari kemewahan. Oh, Iya. iya. Iya, ini istilahnya Hanyokrokusuman Ageng atau besar. Iya. Oke. Mari. Terus kita jalan ke mana yang sangat menarik ini. Kita Sumokaton ini letaknya dekat ini ya, jalan besar ya. Jalan Kebon Agung dan di seberang juga kantor desa kelurahan Margokaton. Nah, kalau di area sini nih termasuk yang tua-tua bukan ini sini nih? Ini termasuk tua dalam konsep atau teori sebelah utara itu biasanya yang tertua. Tapi di sini uniknya itu menyebar, tertuanya itu menyebar karena dulu mungkin ada konsep pancer. Pancer. Nah, ini di sini ada yang sangat menarik Ya. dan sangat langka. Oke. Di sini dulu kita temukan inskripsi di sini sebuah prasasti tulisan Jawa kuno Prahono Coroko. Nah, ini ada tulisannya. Dan ini tidak hanya di sini kan ya, berderet ke atas ya di semua Iya. seluruh jirat nih ya. Seluruh badan nisan atau jirat ini bertulisan aksara Jawa kuno. Jawa Madya yang jelas itu Prahono Coroko sekarang itu. Kemudian tafsir dari ini apa? Ini tafsir sementara itu karena keausan dan kerusakannya tulisan tersebut itu baru terbaca menyebutkan 3 nama. 3 nama tersebut ada Kiai Somoali, Kiai Wiroprobo, dan Dewi Pangoyo. Dan ada terusannya Titi, kemungkinan Titi Wanci, bulan apa, tahun keberapa, mongso apa itu kemungkinan. Tapi tulisannya Tidak terbaca tidak ya. terbaca. Ini dulu Ya. tersebar dan ada yang terpendam dalam tanah, ada yang kemudian dari teman-teman kami
mengumpulkan dan menyusun kembali dan tercipta atau terbentuklah kijing utuh seperti ini lagi. Ya Mas Mei, ini kan nisan yang paling unik ya, karena ada inskripsi atau tulisan atau aksara yang terpahatkan di bagian jirat atau tubuh makam. Ini cerita ringkasnya bagaimana sampai kemudian bisa muncul? Oh ya, ini jadi begini, awal mula dari ditemukannya makam berinskripsi ini adalah akibat atau awal mula dari kita teman-teman aktivis istilahnya belusuan sejarah dalam hal ini nisan dan kijing itu di makam Somokaton ini. Kita menemukan atau salah satu teman kami Agus Cahyono itu istilahnya nyampar atau nyandung sebuah potongan batu dan dikorek-korek, kumpulkan, kaget ternyata ada goresan mirip tulisan, dan benar ternyata benar-benar tulisan beraksara Jawa. Langsung dicari yang lainnya, mungkin ada yang terpendam, dikumpulkan dan sama teman-teman bareng-bareng bersama-sama disusun ulang. Alhamdulillah seperti ini. Jadi dulu waktu pertama kali kesandung atau nyampar fragmen batu itu belum terbentuk sama sekali ya? Belum. Ini istilahnya dulu hancur ya, berserakan. Iya, berserakan. Terus maejan atau kepala nisannya itu juga nggak posisi begini, rebah posisinya atau... ya mayoritas seperti yang ini. Banyak runtuh yang lah ya, runtuh itu disusun ulang. Alhamdulillah bisa istilahnya utuh kembali seperti ini dan bisa memberi manfaat dan ilmu kepada kita. Karena ya itu tadi tulisannya sangat istimewa, satu-satunya di sini berinskripsi atau berprasasti. Nah, kemudian tafsir atau pembacaan dari jirat maupun maejan atau kepala nisan ini kemudian ini mencirikan apa? Siapa kira-kira yang dimakamkan di sini berdasarkan simbol-simbol yang umumnya sudah dipelajari dan ditemukan? Ini kalau dari ciri khas atau standar, bahkan bisa melihat dari simbolnya, ini beliau seorang bangsawan dengan adanya simbol sebuah tumpal bangsawan, dan ini ada ornamen-ornamen kembang awan, patran ataupun kupingan tersebut adalah seorang bangsawan. Dan di sini jiratnya pun bukan jirat yang potongan balokannya cuma sedikit tapi sangat banyak. Ini dari tahun pun sudah tua, tahun 1600 pertengahan. 1600 ya, jadi masa Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Itu dari arsitektur nisan tersebut. Dan simbol-simbol yang ini ya, yang betul, tampak di jirat atau di kepala nisan ya. Iya. Oke. Dan ini pun yang dimakamkan di sini kita belum tahu beliau siapa, cuma di tulisan tersebut menurut hemat kami menceritakan sebuah peringatan bahwa makam ini untuk peringatan, kita belum tahu peringatan apa, tapi di sini ada 3 nama tersebut yang menandakan untuk peringatan, atau kalau istilah sekarang itu ada haul atau apa, kemungkinan besar seperti itu. Nama-nama tadi siapa yang itu nama yang bisa terbaca. Itu ada Kiai Somongali, ya, Kiai Wiroprobo, dan Dewi Pangoyo. Oh, ada 3 nama yang bisa terbaca ya. Kemungkinan masih ada nama lain. Kemungkinan itu karena keterbatasan tulisan yang sudah rusak. Ya, setelah dari makam yang ada inskripsi, kita ingin mendekat ke makam yang ini tampaknya secara ukuran cukup besar ya. Kemudian
ciri jiratnya juga agak berbeda nih. Ya betul. Ya. Ini secara fisik atau secara jirat ini sangat besar. Ini menandakan siapa beliau. Itu kemungkinan besar waktu itu beliau adalah seorang yang sangat berpengaruh di daerah ini dalam era kurun tahun 1700-an. Ini menandakan makam ini tahun 1700-an akhir. 1700-an akhir. Berdasarkan ciri jiratnya? Dari ciri jirat dan ciri kepala nisanya juga ini tahun 1700-an sudah ada tanda seperti kaki ini tapi tidak lengkung, masih lurus. Itu tahun 1700. Tahun 1700 dimulai tahun 1700-an. Itu ada ciri khas sendiri. Dan ini kayak apa ya? Kayak yang terutama yang di sini itu kan melengkung begini ya, kayak mahkota ya. Iya, benar sekali. Ini beliau adalah tokoh yang berpengaruh dan besar, bernama besar di daerah ini. Tapi tidak diketahui ya. Iya, kita belum mengetahui beliau itu siapa. Kemudian dari jumlah batu-batu penyusun jiratnya juga banyak ya. Iya, banyak, besar dan berornamen, istilahnya mewah. Oh ya ya. Mewah. Ya. Ini antekviknya bukan hanya satu ya, tapi banyak. Ada berapa ini? Ya kalau dihitung dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5 ya. Wah, artinya ini nggak sembarangan orang nih tampaknya. Beliau sangat berpengaruh dan sangat terkenal pada waktu itu. Dan dimakamkan di sini. Iya. Dan posisinya ada di bagian utara. Paling utara ya. Iya. Itu tadi sebagai Biasanya area tertua dan terbesar. Tertua biasanya. dan terbesar ya. Selain di sini yang besar, di depannya juga masih ada lagi ya. Iya. Jadi apa kemungkinan di sini nih makam-makam yang pertama-tama di sini ya? Kemungkinan. Karena ini paling atas kan ini? Ya, paling atas secara teori itu adalah makam yang tertua dan yang dituakan sekaligus yang mempunyai kekuasaan sangat besar. Ya, di depan ini juga ya termasuk besar juga ya. Besar. Ini masih satu era dengan yang tadi tahun 1700-an. Yang ini juga. Ya, ini unik. Kenapa? Jiratnya besar tapi kepala nisanya kecil. Oh ya ya, harusnya jirat besar apa maejanya juga gede ya harusnya ya, proporsinya ya. Nanti kita pecahkan suatu waktu, kita kabari lagi suatu saat kita pecahkan. Kenapa ya? Iya, kenapa seperti ini? Kenapa kok kecil gitu ya? Dan ini seperti ini kemungkinan dulu waktu pertama kali ya? Dulu pertama kali reruntuhan kita temukan yang berinskripsi tadi seperti ini. Reruntuhan seperti ini. Kemudian bisa kita temukan di sini. Nih, ini di depan kita ini ada sekumpulan nisan, tetapi agak lain dari yang lain dibanding yang lain ya. Ukurannya kan kecil-kecil gitu ya. Ini gimana ini kira-kira ceritanya? Iya. Ini unik ya. Uniknya kenapa ini dari jirat dan nisan, kepala nisannya itu kecil tapi ornamen ukirannya sangat detail. Sangat rapi, bagus, detail. Pokoknya sangat bagus sekali ini. Nah, ini konsepnya sih seperti yang tadi simbol-simbolnya, cuma ya, ini ada tumpal dan sebagainya. Iya, makanya. Yang depan juga agak lebih jelas kayaknya. Iya, ini sama, konsepnya juga sama. Ini wulan tumanggal tertusuk tumpal. Ini sangat detail, walaupun kecil, tapi ini sangat detail, rapi sekali. Dan di sana di kepala nisanya ada simbol yang beda lagi. Ini ada lambang atau simbol Surya Kartosuro. Ini jadi ini zaman kemungkinan besar zaman Mataram Kartosuro, perpindahan ke Kartosuro atau zaman Amangkurat. Amangkurat II dan seterusnya. Dan ini memang berbeda ya. Berbeda, Surya Kartosuro. Oh, jadi ada bulatan tapi kemudian ada Surya, ya. Surya atau sinar. Simbol Sinar ya, Surya. Oke. Surya Kartosuro. Di bawahnya juga ada
Ini yang seperti Hiasan tadi, ya? ragam hias yang belum kita pecahkan maksud dan tujuannya untuk Oke. apa. Yang apa Suryo Kartosuro atau lambang matahari itu ya hanya di sini ya kayaknya ya. Di komplek ini, Ah, ini ada 2 ini sama Ada 2. ini. Ini juga. Oh iya. Iya. Ya. Ini sama, Suryo Kartosuro. Suryo Kartosuro. Iya. Ini sama karena satu deret ya. Iya, satu petak ini adalah sama. Oke. Jiratnya kecil, kepala nisannya kecil tapi sangat mewah. Ukirannya sangat detail. Ya. Biasanya kan besaran jirat itu kan juga menandakan status jabatan Iya, golongan ya. Betul. Kalau ini Nah, kecil saja. Kecil ini tapi ya bukan sembarangan ini, walaupun kecil beliau ini bukan orang sembarangan. Kemudian di sini ada Wulan Tumanggal ya kalau ini ya. Iya, Wulan Tumanggal tertusuk tumpal. Tumpal. Ini adalah bercerita di seorang pemuka agama sekaligus sebagai bangsawan. Ya kondisinya udah yang tengah ini agak berantakan Iya, ya. sudah rusak. Ini sisa tumpal apa wulannya? Wulan Tumanggal. Bulan sabit. Iya. Kakinya ini. Iya. Dan ini di sini ada ini Wulan Tumanggalnya seperti tanduk kerbau. Ini ciri khas Sleman Barat. Wulan Tumanggal, Oh, oke. ciri khas Sleman Barat. Ini seperti tanduk kerbau. Ya, ini ya. Iya, seperti tanduk kerbau. Ini ada ciri khas Sleman Barat. Pak Agus, ini kan kita ada di makam Somokaton dan ini adalah satu di antara bagian dari aset dan sejarah di Seyegan. Nah, dengan keberadaan aset sejarah seperti ini nih, sebagai warga masyarakat, seniman, budayawan di wilayah ini apa yang bisa disampaikan atau dimaknakan gitu? Sebenarnya kami sebelumnya belum tahu ya. Iya. Ketika Mas Yasid dan Mas Anjar kesini, kemudian tahu bahwa di sini ternyata ada peninggalan yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi aset perdukuhan, aset kelurahan sebagai edukasi untuk generasi muda. Ya, kemudian kami berusaha untuk seperti yang kita lihat bahwa nisan-nisan ini banyak lumutnya. Itu nanti bagaimana kita memelihara supaya awet batu-batunya, dan kemudian untuk pemerintah kelurahan mudah-mudahan segera bisa menerbitkan surat keputusan bahwa makam Somokaton ini menjadi cagar budaya. Itu aja. Oh ya. Kalau Pak Agus sendiri secara pribadi apa kesannya ya, karena kan belum lama kan memahami atau mengetahui di sini ada bagian dari sejarah yang luar biasa ya. Ya, kesannya mudah-mudahan ini nanti bisa mengungkap apa ya namanya, dengan adanya peninggalan-peninggalan ini nanti bisa mengungkap sejarah Margokaton, sejarah Papanewon Seyegan. Ya, Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjalanan singkat kita ke Komplek Makam Dusun Somokaton, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, dan kita sudah menyaksikan kisah yang menurut saya luar biasa, dan ini akan menjadi pengalaman menarik buat Anda yang menyukai kisah sejarah dan perjalanan sejarah masyarakat di sekitar kita. Dan kisah ini akan berlanjut tentu saja di tempat dan lokasi yang berbeda dan tema yang berbeda. Ikuti terus pengalaman lokal kita atau lokal experience di makam Somokaton yang luar biasa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.